Makan sembarangan buat sakit tipus, masa sih? Halo Besti, welcome back dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang sakit tipus atau typhoid fever. Apa ya? Yuk kita bahas di video ini. Jangan lupa subscribe dulu dan ditonton sampai habis ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya tipus ini? Tipus adalah penyakit yang sering muncul di daerah dengan kebersihan dan sanitasi yang buruk, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penyebaran tifoid disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dalam mencuci tangan, cara bersih, makanan yang kurang bersih, lingkungan yang kotor dan tercemar, serta kebersihan tempat-tempat umum seperti rumah makan dan restoran yang tidak terjaga. Kebanyakan walaupun tidak semua masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah biasanya kesulitan dalam mengakses pada makanan yang aman dan bergizi, akses terhadap air bersih, dan akses terhadap layanan kesehatan. Sehingga hal ini meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular termasuk tifoid ini. Nah, demam tifoid ini sendiri disebabkan oleh kuman yang bernama Salmonella typhi atau Salmonella paratyphi dari feses dan air kencing penderita yang mengkontaminasi air atau makanan. Bakteri Salmonella typhi juga ternyata dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi. Misalnya, penyajian makanan oleh orang yang sedang mengalami demam tifoid. Nah, bagaimana sih gejala demam tifoid itu? Gejala yang pertama adalah demam. Demam merupakan gejala utama demam tifoid. Pada awal sakit, demamnya mungkin tidak begitu terasa, tetapi kemudian suhu tubuh sering berubah-ubah. Pagi hari suhu tubuh bisa lebih rendah atau normal, sedangkan sore dan malam hari cenderung lebih tinggi atau disebut dengan demam intermittent. Setiap harinya demam makin menjadi dengan banyak gejala lain seperti misalnya sakit kepala yang sering dirasakan di bagian depan kepala, nyeri otot, pegal-pegal, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, mual, bahkan sampai muntah. Nah, pada minggu kedua, intensitas demam bisa semakin tinggi. Bahkan, kadang-kadang bisa berlangsung secara terus-menerus atau disebut dengan demam kontinu. Jika pasien mulai membaik setelah diobati atau perawatan, pada minggu ketiga, suhu badan akan berangsur turun dan bisa kembali normal pada akhir minggu ketiga. Tapi perlu nih Besti perhatikan bahwa tidak selalu semua gejala demam tifoid tersebut selalu terjadi. Jenis demam bisa berubah-ubah dan mungkin dipengaruhi oleh pengobatan atau komplikasi yang muncul lebih awal. Pada anak-anak misalnya, terutama balita, demam tinggi bisa saja dapat menyebabkan kejang. Gejala yang kedua, gangguan saluran pencernaan. Pada umumnya, penderita tifoid sering mengeluh nyeri perut, terutama nyeri ulu hati, disertai nausea, mual, dan muntah. Pada awal sakit, sering perut terasa kembung dan terjadi konstipasi. Pada minggu selanjutnya, kadang-kadang timbul diare. Gejala yang ketiga, dapat terjadi gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran pada tipus umumnya dimulai dengan ringan tetapi bisa berkembang menjadi lebih serius tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan respons terhadap pengobatan. Jika gejala gangguan kesadaran seperti kebingungan atau delirium terjadi, maka perlu segera mendapatkan perawatan medis yang tepat ya Besti.
Gejala yang keempat terdiri dari beberapa gejala lainnya seperti pembesaran pada hati dan limpa, sering ditemukan bau mulut yang tidak sedap karena demam yang lama, bibir kering dan kadang pecah-pecah, lidah kelihatan kotor dan ditutupi selaput putih, ujung dan tepi lidah kemerahan dan tremor. Tapi pada penderita anak, hal ini jarang ditemukan ya Besti. Kemudian ditemukan juga rose spot yang biasanya ditemukan di regio abdomen atas. Nah, jika kamu mengalami gejala tersebut, segera ke dokter ya Besti, supaya dokter bisa segera melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa dan memberikan pengobatan. Karena jika semakin cepat Besti diperiksakan, maka resiko dan komplikasi demam tipoid ini akan semakin menurun. Tapi Besti nggak usah terlalu khawatir karena ternyata demam tipoid ini bisa dicegah. Caranya yang pertama adalah dengan vaksinasi. Bagi orang yang suka bepergian, ini juga berlaku bagi karyawan usaha restoran. Yang kedua, membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah makan dan setelah keluar dari toilet. Yang ketiga, hindari makanan yang kurang masak atau mentah. Yang keempat, bersihkan lingkungan rumah dari sampah. Yang kelima, pastikan keluarga mendapat akses air bersih. Yang keenam, untuk air minum biasakan memasak sampai mendidih. Tapi jika Besti pakai air isi ulang, pilihlah air isi ulang yang kualitasnya bagus. Yang ketujuh, pisahkan makanan yang sudah dimasak dengan yang mentah. Yang kedelapan, rajin membersihkan toilet di rumah. Nah, untuk pengobatan, Besti serahkan saja pada dokter. Karena biasanya dokter yang akan menentukan apakah pasien perlu dirawat di rumah sakit atau di rumah. Lalu, dokter akan menentukan antibiotik yang tepat berdasarkan kondisi kesehatan pasien dan tingkat keparahan penyakitnya. Kemudian, pemberian cairan bisa melalui mulut atau infus karena cairan sangat penting untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat muntah dan diare yang sering terjadi pada sakit tipes. Biasanya dokter juga akan memberikan obat pereda demam, pereda sakit kepala, dan pereda nyeri untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Kemudian, obat muntah juga akan diberikan jika pasien mengalami muntah yang berulang. Selanjutnya, istirahat yang cukup sangat penting juga untuk membantu tubuh melawan infeksi dan mempercepat proses pemulihan. Untuk makanan, karena sakit tipes ini merupakan salah satu penyakit gangguan pada usus, maka biasanya dokter akan menganjurkan mengkonsumsi makanan yang mudah dicerna seperti bubur dan makanan rebusan. Nah, biasanya makanan yang diberikan pada penderita dengan sakit tipes ini akan diberikan makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, dan rendah serat. Nah, kesimpulannya, penyebaran penyakit tipes ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan. Tapi jika Besti mengalami gejala di atas, segera periksakan diri ke dokter ya, supaya dokter dengan cepat memberikan pengobatan. Nah, demikian video tentang sakit tipes atau typhoid fever. Semoga video ini bermanfaat ya Besti. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!